Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk praktikum 2 basis data. Silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM berdasarkan IRD di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, untuk panduan yang pertama, masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Sebelumnya di sini ada 2 cara untuk mengakses MySQL atau MariaDB. 2 cara tersebut bisa melalui CMD atau melalui tampilan PHP MyAdmin. Namun sebelum mengakses kedua cara tersebut, kita harus langkah pertamanya kita harus mengakses SEM dulu. Sini SEM Control Panel. Oke, yang pertama APC kita start, tunggu sampai indikator hijau, sama MySQL, tunggu sampai indikator hijau. Oke, tunggu sebentar. Oke, tadi ada gangguan. Setelah itu langsung kita pergi ke admin. Nah, di sini ada tampilan admin. Yang pertama adalah kita pergi ke basis data. Ini untuk tampilan PHP MyAdmin. Ada juga bisa melalui CMD, tapi di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Oke, yang pertama kita membuat nama basis data dulu. Di sini saya namakan Rumah Sakit Kota NTB, Kota Mataram, Terserah di sini mau menamakan apa, tapi saya di sini menamakan Rumah Sakit Kota Mataram. Setelah itu kita tekan buat. Oke, di sini sudah masuk di tabelnya. Setelah itu di panduan ini kita akan menciptakan basis data. Menciptakan basis data seperti contoh ini tampilan untuk CMD. Nah, di sini untuk tampilan PHP MyAdmin. Oke, yang pertama di sini menciptakan tabel. Sini ada contoh menciptakan tabel melalui CMD, dan di sini melalui PHP MyAdmin. Oke, kita lihat sebentar. Oke, sudah kita perhatikan, kita menggunakan PHP MyAdmin. Pertama kita pergi ke SQL, lalu kita membuat tabel. Create tabel. Di sini kita akan membuat tabel-tabel seperti tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, tabel pasien dokter, tabel daftar, dan tabel dokter admin. Oke, disimak saja caranya. Yang pertama kita tulis create table, lalu kita tulis administrator, lalu kita buka kurung. Setelah itu kita enter. Setelah itu di dalam sana administrator itu ada namanya ID admin. Oke, INT 3, ini NT 30, sini kita taruh primary sebagai primary key-nya atau PK-nya. Primary key auto increment. Setelah itu tekan koma lalu enter. Di sana juga ada namanya nama admin.
nama admin. Info ini kita menggunakan varchar. Varcharnya 100, kita koma lagi, enter. Di situ ada waktu jaga, varcharnya 100, tutup kurung, enter, lalu tutup kurung, langsung titik koma. Setelah itu kita kirim. Oke, di sini di dalam tabel Rumah Sakit Kota Mataram ini, di dalam database Rumah Sakit Kota Mataram ini ada namanya tabel administrator. Lalu kita buat yang lainnya seperti pada berikut nih, rincian pada berikut ini. Oke, disimak caranya. Setelah administrator, kita ke tabel dokter. Tabel dokter, kita kurung, enter. Di situ ada namanya dokter. Oke, setelah jadi semuanya,
Lalu kita setelah memasukkan semua data-data yang diperintahkan, lalu kita akan mengisi pada tabel tersebut seperti nama dokter, nomor HP dan sebagai dan macam-macam yang ada, misal nomor HP, alamat, tempat tanggal lahir, nomor dan sebagainya lah. Lalu kita pergi ke Rumah Sakit Kota Mataram, ke database-nya. Lalu kita pergi ke admin. Di sini ada pilihan tambahkan, lalu kita tekan tambahkan. Misal di sini untuk ID adminnya 001, nama adminnya Jojon. Oke, waktu jaganya pagi. Lalu kita bentar 001 aja sini. Oke, ID adminnya 1, nama adminnya Jojon, waktu jaganya pagi. Lalu kita kirim. Lagi kita tambahkan. Sini saya taruh untuk adminnya tuh ada 3 orang. Sini untuk nomor 2, ID adminnya nomor 2, nama admin kedua Mita. Ini untuk waktu jaganya siang. Oke. Lalu kita kirim. Lagi 1 kita tambahkan. Adminnya 3, nama adminnya Raka, waktu jaganya malam. Oke, begitu. Lalu kita pergi ke daftar, tekan daftar. Pergi ke database dulu, lalu kita pergi ke daftar, sama seperti administrator tadi. Kita tinggal tambahkan data-data untuk mengisi kekosongan ini.
Baik, setelah kita menginput isi tabel-tabel untuk database itu, lalu kita ke tahap berikutnya. Kita pergi, bentar, kita langkah berikutnya. Setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Oke, pada menu. Oke, di sini rumah sakit kota. Pada menu ini, sini kita pergi ke desainer, ditekan desainer. Oke, ini kan kotanya masih pada ngacak, jadinya kita harus urutin seperti berikut. Kita urutin dari dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Oke, pertama itu dokter. Kita ke dokter. Habis itu ke pasien dokter. Habis pasien dokter, kita ke pasien. Habis pasien, kita ke daftar. Kita ke administrator. Agak susah. Ya, seperti berikut. Dari daftar ke administrator, lalu ke dokter admin. Ya, sama dokter, pasien, daftar, administrator, lalu ke dokter admin. Setelah itu, setelah kita mengatur berikut, setelah terjadi berurutan tabelnya, kita sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada file-file yang akan dijadikan foreign key. Seperti berikut tabel dokter admin. Oke. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah berikut. Siap. Berarti kita ke sini, ke rumah sakit, lalu kita ke administrator. Kita lihat administrator, kita ke struktur. Di ID ini kita ini pergi ke lainnya, kita pilih indeks. Oke. Lalu kita ke daftar, lalu ke struktur. Setelah itu ID kita indeks. Oke. ID pasien juga kita indeks. Oke, langsung kita ke ID admin juga indeks. Oke. Lalu kita pergi dokter.
Setelah itu kita simpan halaman ini. Kita namakan Rumah Sakit Kota Mataram. Rumah Sakit Kota Mataram. Lalu kita create relationship, pergi ke pilihan create relationship yang ID pasien dengan ID pasien. Di sini kita pilih cascade. Ini cascade. Lalu kita oke, kita reload bentar. Oke, sudah ada tampilan panahnya. Lalu kita pergi lagi ke create relationship yang ID admin dengan ID admin sama, cascade. Oke, kita reload lagi. Lalu kita lagi create relationship. Reload. Oke, sudah selesai untuk tabel desainernya. Lalu sesuai petunjuk kita bisa mengetes DML ya kawan-kawan, data DML nya sebentar. Oke, sebentar dulu. Setelah ini kita bisa pergi ke CMD dengan Windows R, lalu CMD. Oke, kita tulis dulu. Kita enter, sudah kelihatan. Kita bisa masuk database, masuk databases. Oke, di sini kita cocokkan apakah sama. Di sini ada database Rumah Sakit Kota Mataram. Berarti kita harus masuk ke database Rumah Sakit Kota Mataram. Ini adalah tampilan database-nya. Lalu setelah itu kita bisa mengeceknya sebentar. Bisa lihat insert info pasien. Coba kita tes. Rumah Sakit Kota Mataram untuk melihat isi tabel yang ada. Ya.
Oke, di sini kita sudah masuk ke database Rumah Sakit Kota Matraman, jadi kita bisa lihat satu-satu. Bentar. Ini berikut tabel ini. Oke, kita bisa tekan tables. Oke, di sini ada administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Sekarang kita coba mengetes tabel berikut. Kita bisa tekan select, kita mau lihat tabel pasien. Select from pasien. Pasien. Di sini keluar tampilan untuk nama pasien Rifki dan alamat pasiennya, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP-nya. Misal sekarang kita pengen melihat tables dokter yang kita buat tadi. Select bintang tables. Select from dokter. Oke, kita tes. Di sini terlihat tabel-tabel dokter. Ada Dr. Richard, alamatnya Jalan Catur Warga, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Oke, selanjutnya kita bisa mengecek semua yang ada pada yang diperintahkan pada modul ini. Misal kita mau lihat nama pasien dengan jenis kelamin pasien, bisa kita lihat, select nama pasien, jenis bisa kayak gini. Select, kita mau lihat jenis kelaminnya, atau kita mau lihat alamat pasien, nama dengan alamat pasien. Select nama pasien, select nama pasien, lalu di sini kita pilih rumah, alamat pasien, alamat pasien, alamat pasien, from pasien. Di sini terlihat tampilan nama pasien dengan alamat pasien. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita bisa select bersyarat, merupakan perintah mengambil data tabel dengan syarat. Oke. Oke, kita lihat lagi. Kita bisa mencoba select join antar tabel. Kita cek ya menggunakan kode berikut. Pertama itu perintahnya select p titik nama pasien, PD waktu periksa, PD waktu periksa, PD resep, PD titik resep, D titik nama dokter, D titik nama dokter. Jadi kita tulis from pasien P, join pasien dokter PD, join pasien dokter PD, di bawahnya
PID pasien, PID pasien sama dengan PID pasien, PID pasien, langsung join dokter D, lalu on PID dokter, on PID dokter, DID dokter sama dengan DID dokter titik koma. Oke, di sini terlihat nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter. Sini ada nama dokter Richard, Putri, Ahmad, semuanya terlihat. Oke, berarti untuk web PHP MyAdmin dengan CMD sama-sama sinkron, tinggal kita otak-atik sendiri sesuai dengan panduan ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kata yang kurang pas diucapkan, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Saya Reza Falevi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.